Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama pembelajaran PAI dan alhamdulillah di kelas 8B semua hadir kecuali ada satu orang siswa yang tidak hadir atas nama Emraya Dirgantara. Siapa? Saya tidak hadir. Faiz. Kalau Raya memang sudah tanda tangan beliau online selalu sampai dengan nanti akhir semester. Faiz ya, Faiz yang keterangannya sakit ya. Faiz keterangannya apa nak? Baik. Dan kemudian kami apresiasi yang di online, yang mereka melaksanakan pembelajaran online ini banyak nih, ada peserta absen ya, ada Nana Nabila, ada Santisa, ada Siva Aulia Makhlum, ada Salsabila, ada Aldia, ada Khalisa Dia Al-Fatih, dan ada Hayara. Kok jadi rame? Ngomong nggak kedengeran? Kalau mungkin nggak kedengeran. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melakukan lafaz basmalah. Ya, semuanya fokus ke materi dulu nak, karena kita sudah berlangsung 1 jam dan tinggal 1 jam. 1 jamnya juga bukan 1 jam penuh, tapi 1 jam pelajaran kita hanya 30 menit. Silakan dibuka halaman 100 berapa tadi? 159 bab 9 ya, tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Perhatikan gambar yang ada di ilustrasi pertama nak. Itu ada seorang anak mencium tangan ibunya. Nah, kami harapkan seperti itu nak. Yang laki-laki maupun yang perempuan ketika sebelum berangkat sekolah itu wajib cium tangan orang tuanya. Pamit kepada orang tuanya. Karena kalian mau menuntut ilmu. Seseorang penuntut ilmu kalau tidak mendapatkan sesuatu ridho dari orang tuanya, di sekolah walaupun dia cerdas apapun dia nggak akan bisa fokus nggak. Yang ada di sekolah dia malah buat gurunya jengkel, marah. Bahaya itu. Ya, jadi seharusnya kalian penuntut ilmu, apalagi kalian mau pergi jauh nih, misalnya kalian nanti suatu saat SMA-nya ke Jawa. Sebelum ke sana itu harus minta maaf, harus sujud sungkem tuh. Harus minta maaf, benar-benar minta maaf karena kalian mau pisah dengan orang tua. Dalam jangka waktu yang lama. Kalau ini kan hanya beberapa menit saja, hanya beberapa jam. Habis itu nanti ketemu lagi di rumah. Kecuali yang boarding. Yang boarding memang dia tinggal stay di situ. Ya, jadi Ustaz berharap yang putra maupun yang putri, belum di screenshot, sebentar, screenshot. Ustaz izin screenshot terlebih dahulu. Sudah tampil nak screenshotnya? Sudah Ustaz. Baik, oke, terima kasih. Jadi satu lagi, siapapun kalian kalau mau sukses ya, itu silakan jangan sampai kalian meremehkan atau tidak menghormati orang tua. Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu celaka. Semua orang tua pasti pengen anaknya itu sukses. Terlebih-lebih adalah agamanya. Ya, bukan berarti dia sukses agama akhiratnya sukses akhirat dunianya enggak. Siapa yang agamanya bagus, biasanya dunia itu ngikut. Ya, coba siapa orang yang soleh, biasanya dia di masyarakat orang terkenal tokoh. Dia walaupun dia tidak maksudnya kaya itu relatif ya nak ya. Jangan kalian pandang kaya itu gara-gara dia materinya banyak, bukan. Mobilnya banyak, bukan. Tapi kaya itu adalah dia banyak bersyukur. Jadi banyak bersyukur, dia berterima kasih terus sama Allah. Kalau dikasih ini dia berterima kasih. Berterima kasih sama Allah itu membuat hati kalian menjadi tenang. Daripada yang bentar-bentar galau, ada kawannya bisa beli iPhone 15, dia masuk rumah sakit. Ya udah belum keluar ya. Ya udah saking canggihnya nak. Sekarang paling tinggi yang 13 kan. Oke, walaupun nah itu yang masuk. Jadi jangan sampai kalian menjadi orang yang tentunya lupa ya. Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak sombong. Zat yang tidak sombong. Ya, jadi ini jadi pelajaran nak, mengingatkan. Kalau yang masih punya orang tua loh ya. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, doakan. Ingat, kalau kalian berangkat cium tangan dengan orang tua. Ustaz, di rumah orang tua saya nggak ada. Pamitan sama yang ada di rumah.
Ya kalau ke kuburan ada nggak orang yang setiap hari ke kuburan pamitan? Kalau ada, seandainya kalian punya jiwa kemarin Ustadz melihat konten, tapi memang itu bukan hoax bener ya. Jadi ada hoax ya, banyak kan hoax. Ada sinetron itu binatang sih dia. Anjing ya, dog ya. Anjing itu dia tuannya mati, tapi karena mungkin dia disayang selama hidupnya, jadi ditungguin aja dia. Orang-orang udah pergi dia nggak di situ. Belum lama juga ada pemimpin tokoh di Timur Tengah itu, dia itu penyayang kucing, nak. Jadi penyayang kucing. Jadi waktu dia meninggal, memang banyak orang yang mengiringi kepulangan dia sebelum disemayamkan. Nah, ada kucing yang mengiringi dia, tapi ada satu ekor kucing yang ketika yang lain dia pulang, dia di situ aja diem, duduk di atas kuburan. Maksudnya dia berdiri aja di situ, ya nggak kemana-mana, di situ aja. Itu tandanya adalah dia sudah kandung cinta, udah kandung setia. Itu binatang, nak, sampai sebegitunya. Jadi jangan sampai kita manusia sampai kalah dengan hewan. Ya, hewan itu diciptakan ya dengan takdirnya dia. Manusia itu lebih mulia daripada hewan. Jadi jangan sampai kalian punya orang tua, apalagi orang tuanya masih hidup, itu membuat mereka kesal, marah. Sebaliknya, nak, buat mereka menjadi bahagia, bangga. Tapi dengan catatan, bangganya adalah dengan hal yang positif ya. Kalau seandainya ada orang tua orang tua juga manusia, bukan malaikat. Suatu ketika mungkin ada orang tua, nak, silakan ambilkan mangga tetangga sebelah. Nah, kalau kayak gitu kayak mana? Berarti kalian boleh menolaknya, tapi dengan cara yang bagus, dengan cara yang hasan. Jangan dibilang, bapak ini maling, nyuruh maling. Udah langsung digampar gitu. Selepak katanya. Kamu ini itu benar. Maksudnya itu ngomonginnya benar, cuma caranya yang nyakitin. Jadi hati-hati juga ya. Kalau mau nasihatin orang itu lihat kondisinya juga, nak. Nggak boleh lihat situasi dan kondisi. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Lihat itu di gambar yang 9.3. Apa bacaannya, ilustrasinya? Guru sudah dinasihati oleh. Loh, kok kebalik? Balik, murid dinasihati oleh guru. Ya, coba perhatikan, nak. Suatu ketika pasti ada seorang guru itu yang akan menasihati kalian. Nah, ketika dinasihati jangan sampai kalian itu ketika disampaikan ujangan atau nasihat itu ngomong dan nggak fokus, sehingga apa yang mau ditujukan itu kan ke Anda sebenarnya. Tapi kan Anda nggak fokus, mental jadinya. Sama aja kayak kan Ustaz udah pernah bilang tuh di majelis tuh. Kalian tuh berangkat ke sekolah ibarat gelas udah ada airnya udah penuh. Airnya udah penuh itu orang-orang yang ketika gurunya ngomong, dia ngomong sendiri, berisik sendiri, ada aktivitas lain. Itu sama aja dia berangkat dari rumah itu udah ada airnya. Jadi harusnya itu berangkat dari rumah, airnya itu dikurangin, paling nggak dikosongin lah. Sehingga kalau kami memberikan ilmu, kalian nerima. Nah, masuk kan? Airnya masuk tuh. Di dalam gelas. Kalian tuh ibarat gelasnya. Tapi kalau kalian nolak, udah dikasih nasihat, guru ini cerewet amat sih, dari tadi ngomong terus. Padahal saya mau lihat pertunjukan yang ada di luar sana kayaknya menarik gitu. Tapi malah ngomong terus. Nah kan, hati-hati tuh, ya. Jadi kalau dinasihatin dengan siapapun itu, silakan fokus. Karena nasihat itu adalah bukti cinta, bukti sayang kepada kalian. Ya kalau enggak, coba pada. Kalau enggak sayang, nak, udah dibiarin lah. Dilos-losin, mau berantem terserah Anda. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Tidak banyak ini. Ini coba perhatikan bagan yang ada di buku ini. Suaranya masih tetap bisa dikondisikan ya. Yang putra tolong memahami perilaku hormat kepada orang tua, patuh. Hormat bukan maksudnya kayak gini ya. Kalau ini upacara. Siap dan kalau sama orang tua, masa hormat mau berangkat kan? Gerak.
Waduh kacau juga. Ya mentang-mentang Alhamdulillah bapaknya militer dia juga kayak gitu kan. Nggak boleh, nggak juga ya. Sesuaikan dengan kondisi nak. Kalau pas suatu saat nanti kebetulan anak terus ayahnya jenderal misalnya anaknya jadi bagian di tentara juga ya itu harus hormat. Tapi kalau di rumah enggak. Kalau di rumah hormatnya caranya bukan seperti itu maksudnya. Caranya dengan ya sesuai dengan kebudayaan masing-masing. Jawa, Lampung, Sunda, semuanya itu punya keunikan cara masing-masing dalam kebiasaan di rumah masing-masing. Berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan. Siapa ya? Hamdika tolong dibaca halaman berapa ini? Coba. Halaman berapa ini? Halaman 160, paragraf pertama di bawah gambar. Wahai anak soleh, siapakah yang paling ya? Narasi. Bawahnya. Wahai anak soleh. Siapakah yang paling terdapat dalam kehidupan kita? Tentu saja orang tua dan guru. Pasti sayang kepada kita tidak dalam kandungan. Orang ibu dengan di kelas merawat sampai dalam kandungan kurang lebih 9 bulan 10 hari selama masa kehamilan. Seorang ibu mengalami kondisi payah yang Tambah. meski demikian tidak ada keluh kesah dari seorang ibu karena semua di dalamnya itu menyebabkan payah sehingga rasa payah betin menjadi masalah yang ya itu adalah seorang ibu, sosok ibu yang bersyukur kalian kalau saat ini masih menyaksikan wajah itu. Tapi kalau seandainya wajah itu sudah ada di dalam alam barzah, ada di dalam tanah sana, maka jangan lupa panjatkan doa untuknya. Ya, nah kalian harus sadar nak, suatu saat juga kalian akan mengalami proses hal yang serupa. Jadi suatu saat nanti kalian akan melewati masa yang sama. Jadi Allah itu sengaja ya. Kan kalian bayi dirawat tapi orang tua kan sudah sampai seusia ini. Nanti kalau seandainya kalian sudah gede, sudah gagah kan, gantian orang tua kalian sudah loyo itu. Kalau Allah takdirkan orang tua kalian masih umurnya panjang, pasti mereka tenaganya sudah berkurang. Kalau dulu mereka gajinya mungkin bisa sebulan 10 juta, gantian nanti. Kalau coba bayangin nak, sekarang ketika orang tua kalian mempunyai penghasilan itu untuk kalian. Sementara nanti kalau kalian sudah berpenghasilan dan mereka sudah tua renta, jangan lupakan perjuangan mereka. Jangan sampai nanti ada di kelas ini yang nggak mau ngurusin orang tuanya sehingga dititipkan di panti asuhan, di panti jompo. Itu namanya kacang lupa sama kulitnya. Ya. Kacang lupa sama kulitnya. Hati-hati. Yang seperti ini nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia biasanya Allah akan balas cash. Ya, akan dibalas cash oleh Allah di dunia. Kenapa? Karena seorang anak itu telah menyakiti hati seorang ibunya. Ya, ingat nah, mungkin nanti kalian harus bayangkan kalau kalian mengurusi ibu itu sama saja mengurusi bayi. Ada di SMP ini guru yang seperti itu, orang tuanya itu sudah sakit-sakitan sehingga kalau pagi dia harus nyebokin ibunya, harus nyuapin. Ada di SMBT yang seperti itu. Ya, itu kalian nanti harus lakukan itu nak. Jangan nyuruh orang lain. Karena dulu waktu kalian bayi, orang tua nggak jijik sama kalian. Waktu kalian bayi itu orang tua nggak jijik sama kalian. Masa tega kalian sudah gagah, sudah jadi orang terkenal misalnya, orang jadi penting, giliran orang tuanya sakit, nggak mau ngurusin. Orang tuanya udah tua renta, nggak berdaya lagi, udah ditelantarin gitu aja. Nauzubillah. Jangan sampai anak ya. Paling utama adalah ibu. Paling utama adalah ibu. Karena ibu itu, tadi kan coba perhatikan tuh. Kondisi payah yang bertambah-tambah. Mulai dari hamil. Hamil itu kalau seorang ibu hamil itu udah makan nggak enak dia. Muntah. Bentar-bentar bau aroma tertentu dia muntah. Itu kalau kalian pilih, kalau seandainya dia nggak suka kehadiran kalian, pasti lebih baik
kalian dibunuh saja pada saat itu. Tapi karena dia dia pengen punya anak, sehingga saya nggak apa-apa lah. Saya harus melewati fase muntah. Ada yang kakinya bengkak, ada yang dia sampai dirawat di rumah sakit karena sakit-sakit tertentu. Karena setiap anak itu biasanya membawa kondisi unik beda-beda dengan ibunya. Ya, belum lagi nanti yang paling menyakitkan, yang taruhannya adalah nyawa, adalah ketika proses persalinan. Jadi Ustadz ingatkan kepada kalian sebagai calon ayah, jangan sampai nanti kalau punya istri, coba camkan, kembalikan ke fitrah anak, kembalikan ke zaman Rasul, kembalikan ke yang ada sebelumnya. Manusia itu fitrah melahirkan secara normal. Jadi kalau bisa melahirkan secara normal, kenapa harus dilakukan tindakan operasi? Ya, jadi upayakan normal. Karena normal itu walaupun menyakitkan, tapi itu adalah yang dilakukan oleh zaman Nabi sebelumnya, dan itu fitrahnya. Dan kalau kalian mau mempelajari secara medis orang yang operasi sesar, memang sih dia tidak sakit, tapi dampak setelah itu berbahaya bagi dirinya. Berbahaya bagi dirinya dan bisa mengakibatkan juga kematian. Jadi kembali ke fitrahnya, ya, karena Ustadz punya dua saudara, dua-duanya juga melahirkan secara normal di bidan. Ya. Mungkin ada di antara kalian yang masih di pelosok, bukan pakai bidan, tapi pakai dukun. Ada juga. Tapi sekarang mungkin sudah nggak ada lagi. Sudah medis ya. Baik, seperti itu. Jadi kenapa nak usah sampaikan demikian? Karena bisa jadi yang membuat posisi kalian itu harus sesar itu adalah jin. Jin yang mengganggu manusia. Karena jin itu kan biasanya dia usil. Kalau kita sudah berikhtiar, sudah membacakan ayat Al-Quran, sudah berdoa, ternyata masih harus sesar juga, ya itu sudah qadarullah, sudah takdir Allah. Tapi kalau belum apa-apa, saya mau berencana sesar, wah itu bahaya. Berarti dia sudah meniatkan diri untuk melahirkannya secara tidak fitrah, secara tidak normal. Fitrahnya manusia itu melahirkan ya sebagaimana biasa. Memang ada ayatnya kan, sakit payah bertambah payah. Wahnan ala wahnin dalam bahasa Al-Quran surat Luqman itu. Sakit yang bertambah sakit. Iya, tapi itu yang dialami manusia-manusia sebelumnya. Jadi kalian, Ustadz tuh masih ingat dulu ketika anak Ustadz pertama kali lahir, nggak bisa dibendung air mata ini, begitu melahirkan ada suara tangisan, itu langsung berebes nangis Ustadz. Langsung nangis Ustadz pada saat itu. Kenapa? Karena berhasil melewati fase itu. Kan yang banyak meninggalnya di fase itu. Ibu-ibu yang banyak meninggal itu biasanya di fase itu. Jadi kalian yang sudah sebesar ini jangan sampai durhaka, terutama adalah kepada ibu. Walaupun juga bukan berarti kepada ayah boleh durhaka, tidak boleh. Tapi dalam hadis itu dikatakan Rasul pernah ditanya, siapa yang berhak kami patuhi wahai Rasul? Ibu. Sampai 3 kali ditanya, siapa lagi wahai Rasul? Ibu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibu. Yang keempat baru bapak. Bapak yang keempat. Artinya ibu yang sampai ketiga. Makanya kalau kalian berbuat dosa sama ibu, itu balasannya itu lebih cepat dosanya sama ibu ketimbang sama ayah. Karena memang ibu itu lebih jiwanya itu melekat ke diri kalian. Makanya seorang ibu itu biasanya instingnya, feelingnya kuat. Kenapa? Kalian berasal dari perutnya. Ya. Baik. Itu kemudian berikutnya kita lanjutkan ke Ustadz akan fokus ke halaman 165. Coba perhatikan. Bagaimana cara menghormati dan mematuhi kedua orang tua? Ada di antaranya mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Jadi kita dengarkan perkataannya dengan rasa hormat dan rendah hati. Rendah hati itu beda sama rendah diri ya. Rendah diri itu hina, kalau rendah hati itu sifat yang mulia. Kemudian, nah coba nak, orang tua itu akan sangat bahagia jika anaknya mendengarkan nasihat-nasihatnya untuk kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi kan saya sudah bilang ya, orang tua itu tidak ada yang mencelakakan anaknya. Nggak ada orang tua yang ingin anaknya susah, itu tidak ada. Jadi kalau kalian misalnya, tapi ada Ustadz di TV-TV itu anak dia jual anak dia lahir anaknya dibuang. Itu berarti orang tuanya kayak mana? Gila.
Orang tuanya berarti gila dia. Orang tuanya berarti dia bukan fitrahnya manusia. Manusia itu tidak akan mau secara fitrah dia melepaskan anaknya, karena dia sudah berusaha untuk berusaha melalui 9 bulan. Itu bukan suatu hal yang cepat, nak. Suatu hal itu sesuatu yang 9 bulan itu yang lama. Dan 9 bulan itu bukan waktu yang enak-enak, bukan. Waktu yang tadi kan saya bilang makan nggak enak. Makan dia muntah dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau orang tua nasihatin, kalian jangan sampai menjawab, ya, dengarkan apa yang disampaikan. Dan kalau kalian mampu, silakan diikuti. Kalau seandainya tidak mampu, sampaikan keberatannya di mana dengan cara yang baik. Ibu, bapak, abi, umi, saya kayaknya nggak cocok kalau mau masuk di SMA di Mesir misalnya. Saya masih SMA-nya pengen di Indonesia saja dulu. Ada misalnya ada yang seperti itu. Ya, sampaikan. Misalnya kan orang tua kalian ada yang udah jadi kedutaan besar di Mesir misalnya. Dia pengennya di sana. Ada yang seperti itu. Nah, sampaikan dengan cara yang baik. Yang kedua, membantu kerjaan rumah dan pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Nah, jangan mentang-mentang kita cowok, kalian ya, yang merasa putra, malas bantu kegiatan orang tua, pekerjaan orang tua. Bantu, nak. Di rumah udah ada pembantu, Ustaz. Kayak mana, Ustaz? Ya, jangan tetap dibantu, nak. Udah ada pembantu, dibantu. Ya, jangan kalian itu merasa, coba, yang Allah takdirkan di rumah ada orang yang membantu, itu jangan dia merasa sombong Ustaz nyebutinnya. Kenapa coba? Udah biasanya kalau tidak ada pembantu, dia sehari kan biasanya 2 kali ganti. Nah, karena sudah ada pembantu, 10 kali ganti pakaian karena sudah ada yang nyuci. Terus kawannya diajakin ke rumah, ngotor-ngotorin, semuanya sengaja dikotor-kotorin. Nah, itu na'udzubillah. Ya, jangan sampai seperti itu. Bantu kerjaan orang tua, nak. Ya, yang ada di rumah ya, kalau orang tua sedang membersihkan halaman ya dibantu. Kalau kecuali orang tua kalian kerja di tempat kerjanya mungkin tidak bisa dibantu karena kan kalian tidak bisa. Ya, berikutnya yang bagian 3, senantiasa meminta doa restu. Nah, ini yang paling utama. Doa restu. Jadi kalau orang tua kalian ridho, orang tua kalian ikhlas, maka kalian akan berkah hidupnya. Tapi kalau orang tua kalian nggak ridho, nggak ikhlas, waduh, kalian nggak akan, pasti sekolah ini juga lah. Kawannya dia bisa nerima, kawannya dia bisa ngapal, dia nggak bisa ngapal, susah banget. Rupanya apa coba? Ternyata orang tua nggak merestui, nggak meridhoi misalnya. Bisa jadi seperti itu. Allah alam suwab. Baik, demikian beberapa hal yang sudah kami sampaikan. Terima kasih kepada yang di rumah sudah mengikuti dengan baik. Dan Ustadz cukupkan untuk sementara. Nanti yang di kelas Ustadz akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.